Kali ini kita akan bahas tentang personal statement. Kali ini personal statement dari administrasi publik. Eh, kita akan coba bahas step by step. Oke. Pertama, yang ingin kita coba, salah. Oh ya ini, telah dokumen ya tadi. Oke, berikut yang akan coba teman-teman lihat. Sebenarnya penggunaan subjudul kayak gini nggak masalah, bagus-bagus saja. Walaupun saya menyarankan untuk tidak biar kekuatannya itu tuh dari flow penggunaan apa namanya penggunaan konektor kayak gitu atau kata sambung perpindahan dari satu paragraf ke paragraf yang lain kayak gitu. Tapi kalau mau dibikin seperti ini juga nggak masalah. Ini sebenarnya bagus-bagus aja. Oke, pertama yang harus diperbaiki untuk yang punya essay ini yang adalah ini jumlah kata. Jumlah katanya itu harusnya 1.500, tapi di sini baru ada 1.340-an. Ditambah lagi jumlah katanya kayak gitu. Kemudian pendahuluan ini udah gak masalah, udah tepat pengenalan diri. Kalau di esai apa namanya personal statement pengenalan diri seperti ini bagus dan lebih tepat kayak gitu dipakai di sini ketimbang di apa namanya di esai kontribusi. Eh, karena di esai kontribusi itu tuh lebih baik itu fokus kepada aspek yang menjadi pekerjaan dan apa yang udah kita berikan kayak gitu, bukan dari aspek yang latar belakang keluarga kayak itu. Itu lebih baik yang dibahas di esai kontribusi. Kemudian dari berikutnya latar belakang pendidikan. Kemudian pekerjaan dan kegiatan sekarang nggak masalah. Cuman di sini akan lebih baik kalau seandainya bisa dijelasin tentang apa namanya, misalkan contoh kayak gini ya. Saya terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan serta verifikasi usulan pembangunan daerah sebagai admin dalam aplikasi Krisna DAK. Saya sering memberikan edukasi terhadap penggunaan aplikasi DAK sehingga meningkatkan pemahaman individu. Nah, di sini bisa coba dijelasin tentang berapa banyak orang yang di service atau yang mendapatkan manfaat dalam proses edukasi, berapa banyak data yang dikelola kayak gitu per hari ataupun per tahun, per minggu, akumulasi per tahun kayak gitu ya. Atau selama kakak menjabat itu akan lebih baik itu dibahas secara akumulatif kayak gitu. Kemudian isu yang ingin didalami idealnya ini diletakkan agak di belakang setelah menjelaskan tentang kekuatan atau kelemahan. Jadi mungkin akan coba difokuskan ke kekuatan dulu. Kekuatan di sini kakak memulai dengan kayak saya seorang merupakan orang yang gigih, pantang menyerah kayak gitu. Kemudian kedua saya juga mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Oke, itu kelebihannya. Di samping itu saya juga aktif mengikuti organisasi. Selain itu, pekerjaan saya mengolah sistem. Saya berperan menghubungkan usulan perangkat. Melalui proses tersebut, alokasi anggaran pusat penelitian. Nah, di sini saya nggak melihat ada yang kelemahan sih dibahas. Ini semuanya kelebihan. Oke. Di sini semuanya kelebihan, nggak ada kelemahan kayaknya. Kan space jumlah katanya masih banyak tuh, pasti kan ada kelemahannya juga. Kelemahan nanti diikuti dengan solusi yang udah dilakukan kayak gitu. Oke, kegagalan dan keberhasilan. Saya pernah mengalami kegagalan pada saat pertama kali mendaftar tes akademi kepolisian. Di situ membuat saya sedikit patah semangat. Tetapi pada saat mendengar pembukaan tes sekolah kedinasan, akhirnya saya berpikir bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Saya mempunyai mimpi yang besar untuk bisa menjadi orang yang sukses di masa depan. Oke, dan akhirnya lulus. Akhirnya saya bertekad mendaftar. Sayangnya, ini keberhasilannya itu tuh nggak dijelaskan tentang prosesnya. Ini lebih kepada
aspek psikologis, tapi belum menjelaskan tentang aspek apa ya, action kayak gitu. Apa yang dipersiapkan, apa yang dipelajari, kemudian tantangannya apa saat proses, dan bagaimana menyelesaikan masalah yang dialami ketika dalam proses tersebut sehingga akhirnya lulus kayak gitu. Oke, mungkin itu yang menjadi penekanan untuk diperbaiki. Lanjut, motivasi akademik rencana dalam kesempatan ini saya mengungkapkan motivasi terbesar saya untuk melanjutkan magister di kampus negeri seperti Universitas Gadjah Mada. Oke, di bidang administrasi dan kebijakan publik, penelitian saya berfokus kepada, tunggu sebentar. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengungkapkan motivasi terbesar saya untuk melanjutkan studi. Karena ketiganya memiliki kekuatan dalam bidang administrasi dan kebijakan publik yang relevan dengan kebutuhan penguatan tata kelola pemerintahan daerah saya. Penelitian saya berfokus kepada, hmm, oke, ini belum menunjukkan argumen urgensinya sih. Kenapa kayak gitu? Jadi lebih kepada mungkin dari aspek kebutuhan. Sebenarnya ini tuh harusnya kebutuhan pribadi. Kakak butuh belajar lebih dalam tentang pengelolaan atau tata kelola pemerintahan kakak. Jadi bukan tata kelola pemerintahan kakak yang membutuhkan studi ini, tapi kakak membutuhkan studi ini untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan kakak. Paham nggak? Apa namanya, eh, sudut pandang yang dibangun? Yaitu adalah sudut pandang pribadi kakak, yaitu concern kakak dari perspektif kakak, bukan dari perspektif pemerintah daerah. Oke. Kemudian tujuannya adalah untuk kakak bisa lebih tahu, lebih fokus, dan akhirnya kakak bisa melakukan peningkatan ini. Oke, itu yang bisa dicoba diperbaiki. Kemudian untuk mendukung hal tersebut, saya berkomitmen menjalani studi secara serius. Oke. Mengapa Mbak beasiswa LPDP bukan? Mengapa beasiswa dan mengapa beasiswa LPDP? Oke, baik. Kakak satunya kan PNS nih. PNS itu kalau nggak salah ada aturan bahwa nggak bisa dapat eh, apa namanya tugas belajar kalau seandainya tidak mendapatkan beasiswa. Mungkin kakak bisa menjelaskan dari aspek kepegawaian bahwa beasiswa itu tuh adalah hal yang mutlak bagi kakak untuk studi. Kenapa kayak gitu? Karena secara peraturan eh kakak nggak bisa melanjutkan studi tanpa adanya beasiswa kayak gitu. Untuk bisa mendapatkan akses full tugas belajar, bukan izin belajar. Oke, itu selesai dari saya. Menutup komitmen. Oke, baik. Informasi tambahan yang perlu diperbaiki dengan space jumlah kata yang masih banyak yang belum kepakai, itu yang pertama adalah ini, apa namanya, kelebihan. Kelebihan di sini, kakak menjelaskan kelebihan kakak ya. Saya merupakan orang yang gigih dan pantang menyerah kayak gitu. Karena motivasi itu kakak masuk masuk IPDN, kemudian di lingkungan yang baru kakak belajar beradaptasi. Oke, ini udah tepat, nggak ada masalah karena perspektifnya adalah pribadi. Tinggal diperbaiki tata bahasa, misalkan D-nya harusnya huruf kapital kayak gitu ya. Nanti coba dicek. Kedua, saya telah mengembangkan keterampilan kepemimpinan di saat saya kuliah. Nah, di saat itu harusnya dipisah kayak itu. Saya langsung ditugaskan ke daerah saya di Kupang untuk melihat kondisi yang nyata di lapangan. Sejak saat itu, saya menyaksikan langsung realitas sosial di daerah, terutama di Kupang, di kota Kupang, termasuk di bagaimana kebijakan sosial seringkali belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, seperti halnya bantuan sosial. Dalam kegiatan tersebut, saya dipercaya untuk menjadi ketua praktik lapangan, mengkoordinasi. Oke, mendalami kepemimpinan mengajarkan saya memastikan kebijakan. Oke, nah di sini
Ketika mengkoordinasi tim, pengumpulan data dan sebagainya, ini nggak dijelasin tentang dampaknya secara eksplisit. Berapa banyak orang yang terdampak dalam proses apa namanya kakak memimpin kegiatan ini kayak gitu, dan apa aja yang udah kakak berikan, dan bagaimana cara kakak mengkoordinir kayak gitu, pembagian kelompok, divisi dan sebagainya. Apakah menggunakan metode jemput bola dan sebagainya kayak gitu. Kendala apa yang kakak alami itu nggak dibahas secara eksplisit, harusnya dibahas secara eksplisit. Di samping itu, saya juga aktif mengikuti organisasi, yaitu Organisasi Muda Katolik di lingkungan wilayah gereja. Peran memperkuat kapasitas untuk berkomunikasi secara tim dan melayani. Oke, ini dijelasin juga berapa banyak jamaat yang dilayani di apa namanya di kegiatan gereja tersebut, dan peran kakak itu tuh berkomunikasi secara tim. Bentuknya apa? Bentuk kegiatannya apa? Kasihkan contoh kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Apakah kakak bertugas sebagai koordinator lapangan, keamanan, atau kakak bertugas sebagai eh, mengorganisir proses upacara dan sebagainya, itu harus dijelaskan secara eksplisit. Selain itu, dalam pekerjaan saya juga mengelola sistem perencanaan Krishna yang berperan dalam menghubungkan. Nah, di sini kakak merupakan apa namanya dalam pekerjaan kakak mengelola ini. Di sini kakak bilang kakak berperan menghubungkan usulan perangkat daerah dengan prioritas. Di sini ada berapa banyak usulan dan berapa banyak yang akhirnya berhasil, berapa banyak yang masih belum tertangani. Kenapa dan bagaimana itu terjadi? Harusnya peran kakak bisa dijelaskan secara lebih detail di sini untuk nunjukin siapa kakak sebenarnya. Oke, mungkin kurang lebih itu. Ini udah cukup bagus dari aspek, tinggal dari aspek kegagalan dan akhirnya berhasil. Di sini proses perjuangannya yang masih belum dibahas. Ini lebih kepada aspek psikologisnya aja ya dibahas, tapi action, how to do that, bagaimana kakak bisa get up lagi, kemudian fight lagi sampai akhirnya kakak keterima IPDN. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Good luck yang punya personal statement ini. Sampai ketemu di sesi